Halo Gabuters, dimanapun Anda berada, bagaimana kabarnya? Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Kembali lagi dengan saya Rana, kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul Rider of Justice, yang mana film ini dirilis pada tahun 2020. Film ini menceritakan tentang seorang pasukan khusus yang mengambil cuti dari militer demi membalaskan dendam kematian istrinya kepada para gangster yang paling disegani di Denmark. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo, mari kita lalajo. Silent. Di awal film kita diperlihatkan seorang kakek bersama dengan cucu kesayangannya yang hendak membeli sepeda berwarna biru. Namun setibanya di sana, penjual itu hanya mempunyai sepeda berwarna merah. Hingga pada akhirnya sang penjual menyuruh kakek itu untuk kembali lagi nanti, dan ia akan menyediakan sepeda berwarna biru. Setelah itu sang penjual segera memerintahkan anak buahnya untuk mencuri sepeda warna biru di area sekolah. Keesokan harinya diketahui sang pemilik sepeda tersebut bernama Matilda. Dan karena sepedanya telah dicuri, ia pun kesusahan untuk berangkat sekolah. Ditambah lagi mobil yang sering ibunya gunakan ternyata malah mogok. Lalu ibu Matilda menghubungi si ayah yang kebetulan akan pulang setelah selesai berperang di Afghanistan. Namun sayangnya ayah Matilda yang bernama Markus, ia mengatakan kalau ia harus menjalani latihan terlebih dahulu selama 3 bulan. Dan ia pun tidak bisa pulang sesuai janjinya. Pada akhirnya mau tidak mau Matilda beserta dengan ibunya harus menunggu lagi selama 3 bulan untuk bertemu sang ayah. Setelah itu Matilda yang akan berangkat ke sekolah akhirnya memutuskan untuk naik kereta diantar oleh ibunya. Di sisi lain kita akan diperkenalkan dengan 2 orang pria yang bekerja sebagai marketing di sebuah perusahaan. Pria itu bernama Otto dan temannya bernama Lennart. Namun karena Otto dan Lennart tidak bisa mencapai target di perusahaan tersebut, pada akhirnya mereka berdua pun dipecat pada hari itu juga. Singkat cerita, Otto terlihat hendak pulang menggunakan sebuah kereta. Di sana ia melihat seorang pria yang membuang makanannya yang padahal belum sama sekali ia makan. Lalu Otto juga melihat laki-laki bertato yang cukup sangar berada di kereta itu. Tak lama kemudian Matilda dan juga ibunya juga datang menaiki kereta tersebut. Otto yang melihat ibu Matilda berdiri karena tidak mendapatkan tempat duduk, ia pun menyuruh ibu Matilda untuk duduk di tempat duduknya. Ketika kereta berjalan, tiba-tiba sebuah kecelakaan menimpa mereka. Dan ibu Matilda dan juga orang-orang yang sedang duduk di samping itu harus tewas mengenaskan. Singkat cerita, Otto yang hanya mendapatkan luka ringan, ia hendak pulang ke rumahnya. Namun ketika ia berjalan, ia melihat Matilda yang tengah syok akibat kepergian ibunya. Di tempat lain, Markus didatangi atasannya untuk mengatakan kalau Markus harus segera mengambil cuti karena istrinya kini telah tiada. Singkat cerita, Markus pun pulang untuk menemui Matilda. Markus merasa bersalah karena ia tidak bisa melindungi istrinya dan hanya sibuk bekerja. Setelah itu Markus pun pergi ke rumah sakit untuk melihat jasad istrinya. Di sana dokter tidak menyarankan Markus untuk melihatnya karena akan menimbulkan trauma atau depresi yang sangat berat. Namun Markus tetap kekeh ingin melihat istrinya untuk terakhir kalinya. Kembali lagi ke Otto, saat ia di rumah, ia melihat berita kalau peristiwa di kereta itu juga menewaskan ketua gangster bernama Eagle. Otto yang mengetahui kalau gangster Eagle adalah musuh bebuyutan gangster Justice, ia berspekulasi kalau peristiwa di kereta itu bukanlah kecelakaan, melainkan disengaja. Tanpa pikir panjang, Otto pun langsung mendatangi kepolisian dan mengatakan semuanya. Otto juga sempat melihat di kereta itu ada seorang pria yang membuang makanan yang belum sama sekali ia makan. Dan orang itu keluar dari kereta sebelum kecelakaan itu terjadi.
Di sini polisi yang mendengar itu semua hanya beranggapan kalau Otto sedang mengarang. Lagi pula tidak ada bukti apa-apa untuk menuduh geng Justice melakukan hal tersebut. Keesokan harinya Otto menemui temannya yaitu Lennart. Otto meminta Lennart untuk membobol server kereta api, yaitu untuk mengetahui siapa orang yang membuang makanan lalu keluar dari kereta sebelum kecelakaan itu terjadi. Otto sangat yakin kalau orang tersebutlah yang membuat kecelakaan itu terjadi. Otto juga menganggap kalau para polisi tidak akan mengusut kasus tersebut dan akan tetap berdalih kalau kejadian itu hanyalah sebuah kecelakaan biasa. Okay. Di sisi lain, Markus dan Matilda masih sangat merasa kehilangan atas meninggalnya sang ibu. Markus sendiri selalu menyembunyikan kesedihannya agar Matilda cepat melupakan kejadian tersebut. Namun tak lama kemudian, Otto dan Lennart mendatangi rumah Matilda dan bertemu dengan Markus. Markus pun bertanya bagaimana Otto dan Lennart bisa menemukan rumahnya. Otto pun menjawab kalau hal tersebut adalah sesuatu yang sangat mudah, sebab Lennart adalah ahli pembobol server. Hvordan har I fundet min adresse? Det var virkelig ikke svært. Lewat server yang telah dibobol oleh Lennart, mereka pun tahu kalau ayah Matilda adalah seorang tentara pasukan khusus. Di sana mereka ingin menjelaskan kalau kecelakaan kereta itu adalah hal yang disengaja. Mereka meminta Markus untuk ikut mengusut kasus tersebut. Markus yang mendengar hal itu, ia pun langsung menyuruh mereka mengobrol lebih detail di gudangnya. Di gudang itu mereka menjelaskan kalau Otto melihat seorang pria yang sangat ia curigai telah membuat kereta itu seolah-olah mengalami kecelakaan. Karena di dalam kereta itu juga ada seorang ketua gangster yang sepertinya sedang dalam incaran. Otto juga menjelaskan kalau ia sudah melaporkan hal ini ke polisi. Namun para polisi tetap kekeh beranggapan kalau peristiwa ini tuh hanya sebuah kecelakaan biasa. Markus yang mengetahui kalau istrinya tewas bukan karena kecelakaan biasa, ia pun bertekad untuk segera membalaskan dendamnya. Markus meminta Otto dan juga Lennart untuk segera menemukan identitas orang yang dicurigainya itu. Namun sayangnya Otto dan juga Lennart hanya mendapatkan sebuah foto yang terekam di CCTV dan tidak tahu sama sekali tentang identitas orang tersebut. Kom her. Hvem er han? Vi ved det ikke nu. Senere ramte toget. Han er nøglen. Setelah itu Otto dan juga Lennart memutuskan menemui seorang temannya yang dapat mendeteksi pengenal wajah agar mereka bisa menemukan identitas orang yang dicurigainya itu. Keesokan harinya Otto dan juga Lennart menemui teman mereka yang bernama Emmen Teller. Emmen adalah seorang pria besar yang terlihat bodoh namun ia sangat-sangat jenius. Seharian mereka terus mencocokkan data untuk menemukan tersangka di komputer milik Emmen. Namun sayangnya masih belum juga berhasil. Hingga Lennart menyuruh Emmen untuk menurunkan tingkat akurasinya menjadi 95%. Namun Emmen menjelaskan kalau standar akurasi adalah 99%. Dan apabila diturunkan ditakutkan menjadi salah orang. Lennart tetap memaksa karena ia sudah sangat bosan menunggu. Pada akhirnya Emmen pun menurunkan tingkat akurasi itu menjadi 95%. Dan ternyata mereka berhasil menemukan pria yang selama ini mereka cari. Diketahui kalau pria itu bernama Pele dan ia adalah adik kandung dari ketua gangster Justice. Mengetahui hal itu, Otto semakin yakin kalau motif dari kecelakaan itu adalah bentuk serangan gangster Justice kepada ketua gangster Eagle. Di sisi lain, Markus sangat marah karena Matilda pulang larut malam. Saat Markus melihatnya, ternyata Matilda sedang bersama dengan pacarnya. Lalu Markus menyuruh Matilda untuk segera masuk. Namun pacar Matilda malah menyeletuk mengatakan dasar si brewok koplok. Markus yang mendengar hal itu langsung berbalik dan menghajar serius. Matilda yang melihat hal itu merasa sangat kecewa terhadap Markus yang terus saja berbuat arogan. Di dalam rumah, Markus hanya bisa meminta maaf kepada Matilda atas kejadian tersebut. Keesokan harinya saat Matilda hendak berangkat ke sekolah, Markus menyuruh Matilda membawa pacarnya ke rumah agar Markus bisa meminta maaf. Tak lama kemudian Markus kedatangan Otto dan kedua temannya.
Di sana mereka menunjukkan identitas pelaku kejadian itu. Dan tanpa pikir panjang mereka berempat langsung bergegas ke rumah Pele, yaitu adik dari ketua gangster Justice. Sesampainya di sana, Markus bertanya perihal peristiwa kejadian di kereta. Namun Pele malah langsung menodongkan pistol dan menyuruh mereka pergi. Saat hendak naik ke mobil, Markus langsung berbalik untuk mematahkan leher Pele. Otto dan temannya sangat kaget karena melihat hal tersebut. Lalu mereka yang takut sidik jari Markus bisa ditemukan polisi, akhirnya Lennart hendak menghapusnya dengan deterjen. Emen yang sangat membenci para gangster, malah ia terus menendang Pele yang padahal sudah tidak lagi bernyawa. Tentu Lennart berusaha menghentikan itu dan menyuruh Emen untuk segera pergi ke mobil. Lennart pun menyuruh mereka untuk menunggu di mobil sementara dirinya akan membersihkan tempat itu. Namun saat mengambil deterjen di dalam, Lennart menemukan seorang pria yang sedang disekap. Lennart yang ketakutan malah langsung bergegas ke mobil. Singkat cerita, malam pun tiba dan Matilda membawa Sirius pacarnya untuk makan malam bersama dengan Markus. Di sana Matilda menyuruh Markus untuk berkonsultasi dengan psikiaternya karena Markus sering berbuat arogan pasca perang. Apalagi baru-baru ini juga istrinya baru saja meninggal. Namun Markus menolak hal tersebut karena dari dulu wataknya memang sudah sangat keras. Setelah makan malam, Markus pun pergi ke ruang tengah untuk sebat dulu sebatang. Di sana ia melihat berita tentang kejadian gangster Justice yang terus menghabisi orang tanpa peri kemanusiaan dan peri keadilan. Hingga pada saat itu juga, Markus pun bertekad untuk membasmi semua gangster Justice. Keesokan harinya Markus meminta Otto dan juga temannya berkumpul. Di sini Markus meminta mereka untuk memberikan semua identitas gangster Justice. Karena sekarang Markus akan menghabisi mereka semua. Lennart dan juga Emen langsung setuju untuk membantu. Namun Otto sepertinya kurang suka karena mereka akan terlibat dalam pembantaian. Karena terus dipaksa, akhirnya Otto pun mau ikut bergabung. Lalu mereka akan pergi ke rumah Emen untuk mencari identitas para gangster tersebut. Saat hendak pergi, ternyata Matilda datang. Otto langsung bersembunyi karena takut Matilda marah. Sebab dulu Otto pernah menyuruh ibu si Matilda untuk duduk di kursinya sebelum kecelakaan itu terjadi. Lalu Matilda menanyakan kenapa Otto bersembunyi. Lennart dan Emen pun menjelaskan kalau mereka adalah psikiater yang diminta ayahnya untuk datang. Sementara Otto kebetulan teman mereka. Matilda sangat senang karena kini ayahnya mau berkonsultasi dengan psikiater. Di balik itu, orang yang dulu disandra oleh Pele, yaitu adik sang ketua, kini ia diinterogasi oleh sang ketua yang bernama Tandem. Di sana Tandem menanyakan siapa orang yang telah menghabisi Pele adiknya. Diketahui kalau pria yang disandera itu bernama Bodaska. Tandem mengacam apabila Bodaska tidak memberitahunya, maka Bodaska akan segera dihabisi menjadi hidengka. Bodaska yang merasa ketakutan mengatakan kalau dirinya hanya mendengar orang yang menghabisi Pele. Hingga Bodaska langsung menyebut nama Emen. Hingga mereka akan mencari nama Emen. Dan di waktu yang sama Markus dan yang lain memutuskan untuk mencari identitas gangster itu di gudang milik Markus, yaitu agar Matilda tidak curiga tentang apa yang akan mereka lakukan. Namun karena komputer di sana terlalu burik, Emen pun menyuruh Markus dan yang lain mengambil komputer Emen di rumahnya. Hingga akhirnya mereka bertiga bergegas ke rumah Emen untuk mengambil komputer tersebut. Namun saat sampai di sana ternyata sudah ada gangster yang sedang mengintai rumah Emen. Saat mereka hendak masuk ke rumah, tiba-tiba gangster itu menyerang mereka. Namun Markus yang merupakan seorang pasukan khusus tak begitu sulit untuk menghabisi mereka semua. Ternyata di mobil mereka juga ada Bodaska. Lalu Bodaska langsung diselamatkan oleh mereka.
dan akan dibawa ke rumah Markus. Sesampainya di rumah, akhirnya Markus menyuruh mereka semua untuk tinggal sementara di sini agar mereka lebih aman dari serangan gangster tersebut. Terlihat di sana mereka semua menjadi semakin akrab dengan Matilda. Keesokan harinya Markus mengajari mereka cara menembak agar mereka bisa menjaga diri masing-masing dari semua serangan gangster yang kapan saja bisa datang. Di sisi lain, para gangster itu sudah tahu kalau Emen mempunyai teman dekat yang bernama Otto. Dan sang ketua menyuruh anak buahnya untuk mencari Emen atau juga Otto. Otto Hoffmann. Otto Hoffmann, Hans Besser. Malam harinya, Otto dan Matilda menjadi semakin dekat. Bahkan pada saat itu Matilda menyuruh pacarnya untuk memotret dirinya bersama dengan Otto untuk diupload di feed Instagram. Sementara Markus dan juga Emen kini berhasil meretas ponsel para gangster dan diketahui kalau sebagian gangster itu akan berkumpul di sebuah bar. Singkat cerita, mereka sudah di depan bar tersebut. Lalu saat para gangster itu hendak pulang, Markus langsung menghabisi mereka. Emen yang tadinya berniat membantu, ia tidak tega ketika hendak menghabisi satu orang. Hingga Markus menyelesaikan semuanya. Keesokan harinya ketika geng Justice sedang berkumpul, salah satu anak mereka menemukan video Otto. Hal itu diketahui karena Sirius telah mengupload video Otto di Instagram miliknya. Kebetulan juga anak itu satu sekolah dengan Sirius. Di sisi lain, Lenar yang sedang berbincang dengan Bodaska. Di sana Lenar bertanya kenapa Bodaska sampai disekap oleh Pele. Bodaska menjelaskan kalau dirinya anak yang telah dijual ibunya untuk menjadi gigolo. Lenar juga bertanya lagi, apakah Bodaska tahu tentang kecelakaan kereta api yang menewaskan banyak orang? Bodaska pun menjawab kalau semua orang di Denmark tentu tahu akan peristiwa itu. Namun pada saat kejadian itu, ia sedang bersama Pele di Jerman. Mendengar hal itu, Lenar sangat kaget karena ternyata selama ini mereka salah orang. Sehingga ternyata Pele dan gangster Justice tidak ada hubungannya dengan kejadian kereta tersebut. Saat dicek di komputer, ternyata benar saja. Pele dan orang yang mereka cari selama ini ternyata berbeda. Kemudian mereka melaporkan hal tersebut kepada Markus. Tentu Markus sangat kecewa karena ia telah salah menargetkan orang. Terlebih lagi kini harus berurusan dengan para gangster yang paling ditakuti di Denmark. Dengan rasa kecewa, Markus langsung masuk ke kamar mandi dan merusak semua barang yang ada di sana untuk melampiaskan amarahnya. Otto sendiri berusaha menenangkan Markus. Markus? Hvad siger du? Ja, bange. Ja. Kom så her. Kom. Kom her. Ja, det er så fint. Diketahui ternyata orang yang mereka cari selama ini adalah seseorang yang bekerja di stasiun kereta api itu. Dan ia adalah orang Turki yang bekerja di Denmark. Namun faktanya memang peristiwa pada saat itu murni kecelakaan biasa tanpa ada sabotase. Keesokan harinya di kediaman Sirius kedatangan gangster Justice. Mereka datang ke sana untuk mencari tahu keberadaan Emen dan juga Otto. Sirius yang terus dipatahkan jari-jarinya akhirnya ia memberitahu di mana mereka berada. Tak berselang lama Markus yang sedang overthinking ia merasa curiga dengan sekitar rumahnya. Lalu ia berlari ke dalam dan menyelamatkan anaknya hingga terjadi tembakan yang membabi buta. Markus yang terkena tembakan lalu menyuruh Matilda untuk bersembunyi di kamar agar membuatnya lebih aman. Lalu Markus bertekad akan menghabisi mereka semua. Setelah itu Markus pun pergi mengambil senjata dan menghabisi mereka satu persatu. Namun sayangnya Matilda berhasil dibawa oleh tandem sang ketua. Kemudian pada akhirnya Markus menyerah karena Matilda dan juga Sirius ditawan. Markus pun pasrah dan meminta mereka untuk menghabisi saja dirinya. Saat mereka hendak menembak Markus, tiba-tiba Otto dan yang lain langsung memberondong para gangster itu yang mana Markus juga turut ikut membantu menghabisi mereka.
Matilda yang terkena tembakan di lengan kiri, ia langsung dipeluk dan diangkat oleh Markus. Sementara ambulans akan datang beberapa saat lagi. Markus berkata kalau dirinya sangat meminta maaf kepada Matilda dan juga Markus sekarang sudah tidak bisa merasakan lagi tubuhnya. Karena kita tahu Markus juga beberapa kali terkena tembakan di hampir sekujur tubuhnya. Dan tepat pada malam Natal terlihat Markus dan yang lain sedang berkumpul. Markus dan Matilda kini sudah menganggap Otto dan yang lain adalah saudara mereka. Di balik itu, si kakek yang hendak membelikan sepeda berwarna biru yang kita lihat di awal film tadi kini sudah mendapatkan dan diberikan ke cucu semata wayangnya sebagai hadiah Natal. Yang kita tahu itu adalah sepeda milik Matilda yang telah dicuri dan karena sepeda itu juga menyebabkan semua kekacauan ini terjadi. Dan film pun berakhir. Oke, itulah tadi alur cerita film Rider of Justice. Bagaimana ceritanya, seru kan, rame kan, mecahkan. Pokoknya ini rekomendasi banget buat kalian tonton. Dan jangan lupa tonton video-video kami yang lainnya hanya di RN Movie. Dan satu hal dari film ini yang dapat kita ambil adalah janganlah membeli barang second yang tidak tahu dari mana asalnya. Oke, sekian dari Rana. Rana mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.